Sudah berapa yang bergabung, Mas Fania? Baru 7, Ustaz. Masih nunggu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian rutin yang diselenggarakan oleh MPD PBMTI Kabupaten Cilacap. Salam salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan diskusi yang bertema musyarakah muntanakishoh ya. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Ustadz Habib Ghazali. Apakah akad ini mungkin tidak semua KSPPS di Cilacap menerapkan akad ini ya, tapi kita nanti akan lihat relevansinya dan juga bagaimana pengaplikasiannya di KSPPS yang ada di Cilacap. Untuk mengefisiensikan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo pada Bapak Kiai Habib Ghazali untuk bisa dimulai untuk diskusinya. Tapi sebelum itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, nanti ketika ada gangguan sinyal dan lain sebagainya, bisa ditonton ulang lagi diskusi kita di YouTube channelnya MPD PBMTI Cilacap, Pak. Jadi setiap kajian kita ini kita rekam sekarang dan nanti akan langsung di-post di YouTube channelnya PBMTI Kabupaten Cilacap. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terkendala jaringan atau tiba-tiba ada kerjaan dan sebagainya, bisa tetap menyaksikan di YouTube channelnya MPD PBMTI Cilacap. Terima kasih. Monggo pada Bapak Kiai Haji Dr. Habib Ghazali untuk bisa memimpin diskusi pada pagi hari ini. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MPD PBMTI Kabupaten Cilacap, Ibu Ida. Yang saya hormati seluruh pengelola, direktur dan pengelola KSPPS di bawah naungan PBMTI Cilacap dan seluruh anggota serta karyawan PMT yang berkiprah, khususnya adalah para DPS. Syukur alhamdulillah, ini putaran yang terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pemahaman konsep dan akad syariah. Meskipun ini acara bulanan, tapi alhamdulillah dengan rutin kita ternyata bisa meningkatkan kualitas, khususnya para DPS-DPS yang memang ini ruangnya ruang DPS. Meski demikian yang lain juga bisa kita ajak bersama-sama. Kepada seluruh rekan-rekan yang bergabung di acara Zoom kita, baik di Cilacap maupun yang di luar Cilacap, selamat bergabung. Semoga ini nanti ruang yang baik. Tema kita, diskusi kita bagi ini adalah tentang syirkah mutanakisah. Tapi sebenarnya
ada tema yang cukup menarik dan ini sangat mendesak. Apakah nanti akan kita prioritaskan tema ini atau kita akan bahas syirkah mutanakisah? Tema apa yang bagi saya menarik itu? Tema yang menarik itu adalah tentang likuiditas. Ini kan menjelang Ramadan, menjelang hari raya, biasanya likuiditas yang disiapkan oleh lembaga-lembaga cukup tinggi. Nah, kalau suatu lembaga BMT tidak terlalu siap untuk itu, biasanya ada top up dibantu oleh BMT besar yang surplus. Nah, pembiayaan apa itu yang akan dilakukan? Ini juga sangat menarik mengingat ini waktunya hampir sudah terjadi. Monggo di antara dua tema ini, apakah akan membahas syirkah mutanakisah atau membahas likuiditas BMT, dan ketika nanti ada pembiayaan untuk mengatasi ini, kira-kira pembiayaan apa yang paling tepat? Sebelum itu saya tawarkan dulu ke teman-teman, monggo silahkan, kira-kira mana antara dua diskusi pagi ini yang akan kita pilih, coba silakan. Monggo. Halo. Al-Mujahidin, monggo. Barangkali mau ada usulannya antara membahas tentang likuiditas dan memungkinkan pembiayaan apa yang akan dilakukan, atau tetap kita pada tema pagi ini yakni tentang syirkah mutanakisah. Monggo. Kok sepi ya? Halo? Ya Ustaz, masuk suaranya Ustaz. Kok nggak ada yang merespon? Oh, kayaknya mungkin mau tetap aja mungkin Ustaz. Ya. Boleh dilanjut saja Tad, sesuai. Apa yang lain belum pada merespon? Saya ulangi lagi, nggih. Assalamualaikum, Tad. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Tad, coba ini mungkin beda kasusnya di tadi yang kedua tadi disampaikan. Untuk kaitan dengan pembiayaan likuiditas antar BMT, mungkin ini cukup update untuk beberapa bulan ke depan. Mungkin untuk pemanfaatan akad ataupun juga sistemnya yang istilahnya syar'i seperti apa, mungkin bisa didiskusikan karena mungkin di antara beberapa BMT di wilayah Kabupaten Cilacap juga sering mengadakan kerjasama dalam hal ini. Monggo, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mujahidin, coba kronologisnya saya minta disampaikan. Nanti juga ada pembanding dari BMT lain terkait pembiayaan likuiditas. Silakan untuk mengawali kronologis pembiayaan ini. Silakan, Al-Mujahidin. Kami sampaikan bahwa untuk sistem yang biasanya kita selama ini lakukan, bahwa misalkan ada BMT yang kerjasama kaitan dengan likuiditas, maka kita nanti nominal pembiayaan yang kita sampaikan kepada BMT tersebut itu akan dihitung sebagai masuk menjadi outstanding dari BMT mereka. Jadi nanti saya ambil contoh, misalkan dari BMT tersebut outstanding pada bulan tersebut misalkan 10 miliar misalkan. Yeah. Kemudian BMT Mujahidin misalkan memasukkan untuk pembiayaannya adalah 2 miliar. Maka persentasenya itu nanti penghitungannya yang 8 miliar milik BMT yang kerjasama dengan kami, yang 2 miliar adalah milik dari Mujahidin untuk kaitan dengan kerjasama tersebut.
Sehingga kalau dipresentasikan itu adalah 80 dengan 20%, seperti itu. Nah, nanti penghitungannya itu nanti dihitung atas dasar pendapatan yang diperoleh dari BMT tersebut dalam pendapatan yang bersumber dari pendapatan pembiayaan. Jadi kalau ada pendapatan-pendapatan lain di luar pembiayaan, misalkan pendapatan bank dan yang lainnya, administrasi dan sebagainya, tidak kita masukkan sebagai penghitung atas nisbah ya, ataupun bagi hasil yang akan kita hitung. Jadi contoh misalkan pada bulan tersebut, BMT tersebut memperoleh laba keuntungan dari pembiayaan adalah 100 juta misalkan. Maka dengan persentase katakanlah nisbah 50-50, maka nanti kita ambil dulu 20% dari 100 juta tadi. Maka ketemu 20 juta. 20 juta itu nisbah kita berapa? Misalkan katakanlah 50-50, maka dari angka 20 juta itu akan dibagi dua. Maka BMT Mujahidin akan memperoleh 10 juta dan BMT yang bekerja sama 10 juta. Jadi bagi hasil pada bulan itu penghitungan kita adalah 10 juta. Termasuk ketika nanti misalkan kok ternyata tiap bulan kan outstanding dan ini bisa berubah. Kita juga akan menyesuaikan dengan nominal perubahan tadi. Termasuk juga misalkan kok biasanya berapa gimana? bulan biasanya? Top up, top Ya itu ini Pak tidak sama. Kadang ada yang 3 bulan selesai, ada yang 1 tahun. Tapi kita menghitungnya itu nanti bagi hasil yang kita hitung atas dasar persentase tadi. Misalkan contoh bahwa BMT tersebut kemudian sudah mengembalikan dananya sebagian misalkan. Yang tadinya 2 miliar misalkan tinggal 1,5. Itu pun kita nanti akan presentasikan dengan total nominal outstanding pembanding antara BMT kita dengan BMT tersebut. Jadi selalunya kita update untuk data-datanya sehingga untuk pendapatan atau bagi hasil yang disetorkan BMT tersebut setiap bulan itu memang tidak sama dari waktu ke waktu, tergantung dari berapa dana kita yang ada di sana dan berapa bagi ada pendapatan bersih dari BN yang mereka peroleh. Itu hitungannya kayak gitu, Tat. Sementara itu kayak gitu. Mbak ada koreksi, monggo misalkan untuk ke depan mungkin bisa untuk lebih diperbaiki lagi. Demikian. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, misalkan kenapa suatu BMT harus menyupport dana, katakanlah tadi 2 miliar. Apa tujuannya apa? Rata-rata mereka adalah untuk misalkan terjadinya penjagaan untuk pengambilan simpanan. Jadi mereka misalkan kemungkinan simpanan diambil misalkan sekian. Dari dana cash yang mereka miliki, sifatnya baik tabungan atau dana cashnya tidak diperkirakan tidak mencukupi. Maka untuk menjaga hal tersebut, mereka biasanya mengajukan untuk mengamankan bahwa dipastikan bahwa ketika terjadi pengambilan di BMT tersebut tidak mengalami permasalahan ataupun gagal bayar. Mungkin seperti itu tadi, kurang lebih. Mungkin nggak dana yang disupport tadi untuk kegiatan aktivitas lain selain hanya untuk penjagaan likuidasi? Yang mungkin lebih tahu banyak mungkin BMT masing-masing, tapi secara umum demikian. Ya oke, saya sudah paham betul apa yang disampaikan Pak Budi tadi dari Al-Mujahidin. Coba sebagai pembanding yang pernah melakukan top up seperti itu, coba silahkan di ruang ini panjenengan bisa menyampaikan lagi, silahkan. Monggo. BMT mana kira-kira sebagai pembanding? Ada BMT lain? Silahkan sebagai pembanding. Terutama BMT yang disupport dananya. Misalkan tadi kalau dari Pak Budi misalkan nyupport 2 miliar, kan Pak Budi sebagai yang memberikan dana. Nah, sekarang yang menerima dana. Apa penggunaan dana itu? Silahkan. Misalkan begitu, yang pernah. Untuk apa saja itu penggunaannya coba? Apakah dana itu memang semata-mata hanya untuk sebagai cadangan, mbok nanti mengalami likuiditas, atau memang pernah juga digunakan untuk yang lain gitu? Misalkan untuk pembiayaan yang lain dan sebagainya gitu. Silahkan memberi masukan supaya lengkap di sini. Baik. Assalamualaikum, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami untuk menyambung diskusi ini karena
beberapa tahun ke belakang memang kami menjalin kerjasama dengan KSPPS MKU Cilacap dalam upaya untuk likuiditas dana ya, terutama di momen-momen tertentu seperti menghadapi Lebaran dan lain-lainnya. Dari yang sudah kami lakukan kerjasama tersebut, memang untuk penggunaan dananya itu lebih kepada penjagaan likuiditas. Karena biasanya jaga likuiditas itu sangat fardu ain lah, apalagi ketika menghadapi masuk bulan Ramadan dan bulan Syawal. Gitu. Dari beberapa yang kami lakukan, persis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Budi terkait juga dengan untuk misbahnya, ya persis seperti yang tadi disampaikan. Dan selama ini alhamdulillah dana-dana yang kita gunakan tadi sebagian besar memang kita gunakan untuk likuiditas. Artinya apa? Kita belajar dari beberapa pengalaman. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan biasanya itu kan orang anggota kita itu butuh dana untuk modal mereka. Nanti setelah Syawal biasanya dibalikin lagi. Nah, ini menjawab kebutuhan tersebut, akhirnya kami melakukan kerjasama. Meskipun memang mungkin porsinya lebih besar kepada likuiditas. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk memperlengkap keterangan, silahkan BMT lain juga nyumbang keterangan. Kalau tadi dari Pak Supar kan memang prioritasnya untuk cadangan likuiditas. Nah, sekarang adakah yang lain? Enggak lah, kalau saya misalkan juga untuk pembiayaan yang lain, misalkan begitu, selain likuiditas. Ada enggak kira-kira? Silakan. BMT mana yang mau nyumbang pemikiran? Silakan. Ini penting supaya jelas orientasinya kemana gitu. Support dana tadi supaya jelas orientasinya kemana gitu. Silahkan yang lain. Monggo. Harusnya banyak nih harusnya. Monggo silahkan. BMT yang pernah mengajukan pembiayaan likuiditas. Kegunaan dana itu untuk apa saja? Apakah semata-mata hanya untuk cadangan likuiditas atau memungkinkan juga untuk pembiayaan yang lain? Silakan. Anu gambarnya jenengan kon medar bang. Mungkin gambarnya muncul ke miko. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana nih? Dari BMT Purwojati. Oke. Surya Mandiri Purwojati. Ya. Apa yang telah dipaparkan, apa yang telah disampaikan oleh BMT yang lain, mungkin berbeda juga dengan BMT yang ada pada kita. Kami senantiasa cadangan likuiditas itu saya simpan di bank lain untuk cadangan tatkala nanti pada hari Lebaran, kemudian tahun baru ajaran, kita tidak mengalami defisit. Sehingga cadangan likuiditas kami senantiasa saya simpan memang kerjasama dengan bank, jadi tidak mengalami hal-hal yang disampaikan oleh yang lain mungkin. Hanya itu yang bisa urun rembuk untuk masukan dari BMT Purwojati. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Masih kurang lengkap. Adakah BMT lain support dana likuiditas dari pihak lain kemudian digunakan bukan hanya untuk kepentingan likuiditas, tapi juga bisa untuk kepentingan pembiayaan lain? Monggo silahkan kalau ada, supaya kita lengkap keterangannya nanti. Silahkan. Tidak ada? Baik, sambil menunggu respon yang lain, jadi begini.
Tadi apa yang dipaparkan oleh Al-Mujahidin, ada sebagian lembaga-lembaga KSPPS yang mengajukan pembiayaan untuk likuiditas. Nah, di mana biasanya menjelang Ramadan, hari raya, itu ada penarikan besar-besaran. Nah, diperkirakan BMT tertentu kurang dana. Mengajukan. Bahasanya, tolong saya di backup dana lah. Untuk apa? Untuk likuiditas. Untuk membayar atau tabungan-tabungan para nasabah. Ini kan bukan bisnis. Saya katakan, itu bukan bisnis. Yang namanya bisnis itu, nasabah datang, anggota datang, mengajukan, saya ada bisnis seperti ini, seperti itu. Nah, sedangkan nasabah tadi yang datang ke BMT kan untuk mengambil tabungannya, bukan untuk kegiatan bisnis. Jadi nampaknya cadangan likuiditas ini betul-betul cadangan yang lebih didominasi oleh tabarruk, ta'awun, tolong menolong. Karena BMT ini kecil, khawatir tidak bisa mengembalikan tabungan kepada para nasabah, maka minta tolong kepada BMT besar yang dananya melimpah untuk membackup, apakah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dana-dana yang dibutuhkan itu. Jadi ini terus terang saja, dari kisah tadi, orientasi utamanya bukan bisnis, tetapi ta'awun atau tolong menolong. Nah, kalau sudah begitu, maka akad yang lebih tepat juga akad-akad yang mengandung makna ta'awun. Ya. Meskipun sesungguhnya kalau BMT besar yang dananya besar tutup mata, saya nggak mau tahu lah. Pokoknya semua dana yang saya keluarkan harus bernilai bisnis. Lain ceritanya. Tetapi ketika saya menggali pagi ini, ternyata tadi dana-dana top up tadi adalah diprioritaskan untuk likuiditas. Menopang kemungkinan banyaknya para nasabah yang akan mengambil. Jadi tidak pada ruang bisnis, tetapi ruang tolong-menolong. Nah, ini yang perlu kita sepakati dan kita diskusikan pagi ini. Kalau memang itu orientasinya untuk likuiditas, bukan untuk berbisnis, ya tentu akad yang paling tepat nanti BMT-BMT besar bisa menggunakan akad yang nuansanya ta'awun, seperti kafalah. Nah, kafalah itu paling tepat. Kafil itu artinya menanggung. BMT besar menanggung BMT kecil dalam hal pembiayaan likuiditas. Menanggung sifatnya. Nah, kata menanggung itu bermakna ta'awun, tabarru', tolong menolong. BMT besar menolong BMT kecil mengatasi likuiditas. Begitu. Itu yang paling tepat. Tetapi kalau kemudian jika ada BMT besar tutup mata, saya nggak mau tahu. Pokoknya akadnya syirkah. Nah, syirkah itu bukan ta'awun. Syirkah atau musyarakah itu adalah misalkan, namanya adalah bisnis. Ya. Uncertainty contract. Itu syirkah. Bisnis murni. Sehingga BMT besar bisa mengambil nisbah. Karena memang akad-akad yang dipersembahkan itu adalah akad bisnis. Tetapi ketika akad yang diterapkan bukan akad bisnis, akad yang berbau ta'awun, tolong-menolong, BMT besar yang membantu BMT kecil untuk mengatasi likuiditas tidak bisa mengambil nisbah.
Yang ada adalah ujroh. Ujroh atau fi, kadar kepantasan. Begitu. Jadi setiap akad berkonsekuensi logis kepada keuntungan. Keuntungan nisbah dengan keuntungan ujroh atau fi itu berbeda cara pengambilannya. Nah, saya memberikan penjelasan ini kan seiring dengan motivasi BMT kecil tadi yang pada saat mengajukan pembiayaan untuk cadangan likuiditas, bagaimana yang disampaikan Pak Supar tadi, prioritasnya. Oh, ternyata demikian yang terjadi. Makanya saya tadi kan minta, ada nggak BMT lain yang menggunakan dana cadangan likuiditas itu yang disupport oleh BMT besar, ternyata bukan hanya untuk cadangan likuiditas semata, tetapi juga bisa digunakan untuk pembiayaan lain kepada nasabah. Kalau ada, nah itu nanti akan kita bahas. Begitu. Itu hasil kesimpulan dari orientasi BMT kecil yang mengajukan pembiayaan. Ternyata ya kesimpulannya hanya semata-mata untuk cadangan likuiditas saja, bukan untuk diprioritaskan untuk bisnis begitu. Nah, sehingga akad yang paling tepat adalah akad-akad yang berbau tabaruk. Di antaranya kafalah. BMT besar menanggung terhadap BMT kecil terkait dengan masalah pembiayaan likuiditas. Begitu. Ada tambahan lain kira-kira itu dulu yang kita arahkan. Nah, kemudian tadi dari BMT Al-Mujahidin saya juga belum tahu akadnya akad apa tadi. Tetapi kalau melihat cerita jawaban dari Pak Supar kelihatannya tidak ada yang lebih tepat selain akadnya akad kafalah. Tanggung menanggung, yang gede menanggung yang kecil dalam hal kepepet untuk membayar ini, membayar itu. Itu bahasa gampangannya seperti itu. Monggo, ada masukan yang lain? Ustaz. Ya. Bisa nabi ngomong. Halo, Cek. Ya, monggo, Bu. Wida. Kita terkait talangan, talangan biasanya talang likuiditas saya, biasanya menjelang lebaran. Itu memang kasusnya macam-macam, Saya kira kalau yang murni hanya untuk likuiditas kita sulit, artinya sulit memastikan gitu. Karena ya kalau kayak saya dulu lah pas likuiditasnya kadang kurang lebaran itu kan juga kita memang cari talangan ya, bisa jadi kan jaga-jaga ya kalau anggota ngambil sementara likuiditas kita tipis, tapi bisa jadi juga kadang kan ini eman-eman, misalnya pas puasa kan banyak pengajuan itu pengajuan besar-besar, sementara dia udah anggota sering nih, kadang udah anggota biasa, udah bagus, kadang kita eman gitu. Jadi biasanya sih dua ya, antara cadangan likuiditas sekaligus ya kalau belum diambil ya bisa juga kita lempar. Jadi saya kira sih kalau untuk ini memastikan hanya cadangan ya memang jarang kejadiannya, biasanya mix seperti itu. Itu kalau di pengalaman saya nih, mungkin kayak yang lain murni untuk cadangan saya kurang tahu. Ngaten Tat. Ya. Masukan dari Bu Uda luar biasa ini. Ternyata pengajuan dana likuiditas itu juga bisa untuk berbisnis juga, bisa untuk cadangan juga. Jadi 2 in 1 ya. Sekali jalan dengan banyak orientasi. Nah, silakan, nanti akan kita bahas kembali. Mungkin ada masukan yang lain lagi untuk memperkuat pendapatnya Bu Ida. Oh iya, saya juga begitu. Misalkan begitu, silakan, barangkali ada. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Ya, menanyakan. Halo, suaranya kecil sekali, Pak. Kecil, suaranya kecil sekali. Kecil banget, Ustaz. Nggak masuk. Monggo, volumenya diperbesar dulu biar lebih keras. Oh, nggih.
Nah, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Tat. Gini, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. begini, Tat. Tadi kan disampaikan bahwa itu kan bukan ranah bisnis ya, Tat. Ya, kalau Tetapi, murni untuk likuiditas bukan bisnis. Yeah. Tetapi kan dana yang kita gunakan untuk pembiayaan likuiditas ke teman-teman BMT yang lain itu kan dana kita, dana bisnis. Artinya bahwa anggota kita menyimpan ke kita itu kan kebanyakan akadnya mudorobah, begitu loh. Ya. Artinya anggota kita kan berharap ada hasil, kan begitu. Ya. Nah, tapi kemudian kita melemparkan kepada BMT yang lain dengan tanpa hasil, begitu loh. Apakah ini tidak mendolimi anggota kita? Ya. Mungkin masalahnya kalau akad kita dengan anggota itu dengan akad Al-Qard atau Wadiah mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kebanyakan mungkin kita itu mudorobah, sementara kita melemparkan ke teman-teman BMT yang lain dengan bukan mudorobah atau tidak ada hasilnya, kan kalau dalam pandangan saya mungkin kita dolim lah terhadap anggota kita gitu. Gimana Bang tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Semakin terkuak problematika yang ada di BMT. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Nggih. Semakin terkuak BMT Surya Mandiri Purwojati. Oh, nggih, monggo. Double. Nudin. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Warahmatullah. Nggih. Keberkahan buat kita semuanya. Amin. Didirikannya BMT dalam rangka untuk kebaikan kemaslahatan umat. Maka suatu BMT ini menjadi sebuah organisasi dalam dakwah Islamiyah. Maka mesti kita harus ada penyisian dana seperti penjamin di bank-bank konvensional itu yang harus kita pikirkan. Karena sifat kita itu ta'awun. Jujur aja kami, untuk mengamankan kas kami menyisihkan dana kami di bank yang aman sekitar 1-2 miliar. Sehingga pada saat-saat likuiditas yang besar-besaran, pengambilan yang besar-besaran, alhamdulillah selama ini kami nggak ada masalah. Sekalipun demikian, kalaulah ada BMT yang sangat membutuhkan dengan akad wakalah atau tabaruk, karena semuanya ini adalah dana cadangan yang tentu kita cadangkan untuk sosial atau untuk warga kita yang nabung kepada kita, diambil pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat sekolah membutuhkan, saat korban membutuhkan, atau saat yang lain. Disinilah kebutuhan masing-masing BMT semuanya besar. Tapi saya yakin tidaklah semuanya itu tidak terjadi ras yang besar-besaran. Maka dari itu, dalam sebuah organisasi ini ada dana-dana jaminan yang kita simpankan di BMT yang besar untuk saling menjamin kebutuhan kita, sehingga ke depan BMT kita tidak akan terjadi permasalahan masalah pembiayaan itu. Jangan sampai kita membiarkan saudara kita atau BMT yang lain sama-sama muslim dalam rangka dakwah Islamiyah ini untuk menjaga sebuah kepercayaan. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Dana-dana jaminan yang kita jaminkan oleh PBMT, sehingga pada saat itu saling tangawun, dana kita itu untuk saling tangawun, sehingga tidak ada profit apapun kecuali barangkali seikhlasnya, karena sifatnya itu ta'awun. Demikian saran dari kami. Ke depan kita harus kuat, harus bersama-sama menanggung kebutuhan bersama dalam rangka kita itu mesti harus kuat,
Tidak ada kekuatan tanpa kita itu bersatu. Mesti harus ada jaminan. Siapa yang ditunjuk BMT yang besar ini yang punya nama baik untuk bisa amanah menjaga dana itu, sehingga pada saat BMT yang kecil membutuhkan itu bisa berhubungan dengan dana jaminan tersebut. Sekian, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Nur, gagasan yang luar biasa. Ya, dalam pikiran kami memang BMT harus kompak bersatu sebagaimana tadi yang disarankan. Sehingga akad-akad likuiditas yang memang orientasinya kan jelas itu tolong menolong, bisa dibedakan dengan akad-akad yang berorientasi pada bisnis. Nah, bagaimana caranya bisa mengatasi likuiditas? Tadi sudah disampaikan sama Pak Nur. Seandainya BMT ini bergabung, yang besar-besar juga punya rasa sense of belonging-nya, underband-nya tinggi, maka kemungkinan bisa terjadi itu. Ada dana penjamin yang memang khusus nantinya akan dialokasikan kepada BMT yang sedang mengalami kekurangan. Dan itu kalau terjadi luar biasa. Namun demikian, realitas yang sedang kita bahas hari ini kan memang sedang menuju ke sana. Sehingga tadi bermunculan pendapat, ternyata dana pembiayaan likuiditas tidak semata-mata hanya untuk mengatasi pengambilan besar-besaran dari para nasabah, tapi juga ternyata ada kalanya dibisniskan atau dilemparkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis. Nah, kalau kita ingin sesuaikan dengan akad yang tepat, jika itu tujuannya untuk likuiditas, maka tidak ada yang lebih tepat akadnya selain akad yang bersifat ta'awun, tolong-menolong. Nah, di sana disediakan akad yang agak tepat, itu namanya kafalah. Tetapi ingat, akad kafalah ini tidak bisa memberikan jaminan nisbah bagi hasil. Yang ada di sana adalah kewenangan untuk mendapatkan fee atau ujroh sepantasnya. Ini berat. Ini berat. Oleh sebab itu, ya kita dituntut untuk belajar. Khusus yang untuk likuiditas loh ya. Soal kemudian suatu BMT pengajuannya besar, bukan hanya untuk likuiditas saja, harapan kami bisa memilah. Ada dua pengajuan yang likuiditas 1 miliar misalkan, pengajuan yang non likuiditas 1 miliar, jadi 2 miliar. Nah, sehingga nanti hitung-hitungannya yang 1 miliar karena menggunakan akad tabarruk, haknya hanya hak mendapatkan fee. Tetapi yang 1 miliar berorientasi bisa dibisniskan sekalian, maka bisa menggunakan akad bisnis sehingga kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan nisbah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Budi di awal. Dengan perhitungan yang cukup bagus tadi di awal. Jadi kalau memang itu yang terjadi. Nah, kita sekarang dituntut untuk lebih jelas. Ini pengajuan untuk likuiditas, apa ini pengajuan ngiras-ngirus? Ya likuiditas juga yang lain. Nah, ngiras-ngirus ini memang dinyatakan tidak tepat. Kita mencoba untuk memilah-milah akad sesuai dengan tujuannya. Sebaiknya jangan ngiras-ngirus. Sebaiknya jelas. Kalau memang kita butuh 2 miliar, yang 1 miliar untuk likuiditas, sampaikan pengajuan ini untuk likuiditas, maka yang tepat akadnya kafalah. Yang 1 miliar lagi untuk cadangan, barangkali nanti ada kekurangan dana untuk bisnis. Sehingga nanti bisa ada 2 akad dalam satu pengajuan. Gitu. Itu kalau kita lihat dari kesesuaian antara tujuan dan akad syar'i yang ditetapkan. Itu keterangan dari kami. Monggo bisa diatur. Soal hari ini belum terlaksana, ke depan bisa diatur kita. Sekali lagi bahwa pengajuan pembiayaan likuiditas itu bersifat ta'awun, tolong menolong. Mestinya kita berpikir yang besar bisa menolong yang kecil.
Meskipun tetap bisa mendapatkan fee, tetapi bukan nisbah, bukan bagi hasil. Ya ala kadarnya saja, sepantasnya. Karena namanya orang menolong, kan begitu. Begitu keterangan dari Dewan Pengawas Syariah. Monggo silakan direspon kalau ada yang mau merespon. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi realitas yang disampaikan oleh Bu Ida jelas, ternyata tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengatasi likuiditas, tapi juga bisa ada juga yang dilempar ke yang lain. Gitu. Itu kenyataan yang terjadi. Nah, ke depan kita harapkan bisa memilah gitu. Ini dana untuk apa? Untuk ketepatan akad yang harus kita lakukan. Itu penting sekali. Maka saya butuh orientasi dulu. Kenapa mengajukan pembiayaan likuiditas? Apa tujuannya? Untuk apa saja? Nah, dari situ nanti akan bisa diterapkan akad yang paling tepat. Apakah ini masuk kategori bisnis atau non-bisnis? Ya sangat zalim kalau para penabung di BMT, tadi ada yang mengatakan, apa tidak zalim? Ya sangat zalim. Mereka para nasabah menabung di BMT dengan harapan keuntungan, malah BMT melepaskan untuk menolong orang yang tanpa keuntungan. Ya zalim. Oleh sebab itu, kalau memang BMT tidak punya dana cadangan untuk bisa menolong yang lain, ya jangan menolong, wong memang belum ada. BMT kami belum bisa membackup pembiayaan likuiditas, mohon maaf, karena kami masih butuh pemasukan yang besar. Jujur saja tidak masalah. Jadi BMT yang sudah berani membackup pembiayaan likuiditas kan BMT yang memang surplus. Sehingga tidak terlalu berorientasi pada keuntungan-keuntungan yang dicarinya. Tetapi betul-betul dalam rangka menolong BMT yang kecil yang dalam keadaan butuh ditolong. Begitu. Nun sewu. Ya. Tambah. Bisnis kita adalah bisnis syariah, lembaga keuangan syariah, tidak boleh saling dolim dan maupun berbuat dolim, apalagi mendolimi, termasuk kepada nasabah yang menitipkan dananya kepada kita dengan tujuan-tujuan tertentu. Mohon maaf Pak, device-nya itu ada 2 device yang tabrakan kayaknya suaranya. Suaranya dengung, menggema. Ada 2 device yang tabrakan. Pakai itu, jadi ada mendengung. Oke? Sudah selesai ya? Lanjut. Karena sifat kita adalah dakwah Islamiyah untuk mengembangkan ekonomi Islam yang masih Pak. Siapa yang akan memulai? Masih mendengung, Pak. Masih mendengung. Kalau bukan kita sendiri, maka hal gagasan-gagasan untuk ke depan kita mesti sukses, dakwah kita itu mesti sukses dunia akhirat. Maka sifat tabaruk maupun ta'awun dengan akad-akad kafalah adalah suatu keharusan. Maka dana-dana kita yang tadi saya katakan likuiditas yang sampai miliaran itu bisa dimanfaatkan kalau berapapun kita ada kumpulan penjamin. Sifatnya adalah untuk keamanan pada saat likuiditas orang mengambil itu aja dulu karena kemampuan kita di situ. Karena pada saat orang mengambil tabungan kita tidak ada yang kita berikan, maka disitulah kepercayaan masyarakat kepada kita itu sangat-sangat berkurang sehingga bisa terjadi besok tidak akan menitipkan dananya kepada kita lagi. Sehingga monggo gagasan semacam ini persatuan BMT harus ada dana-dana yang kita jaminkan untuk menjamin likuiditas yang kita khawatirkan. Dalam rangka Sewu tadi yang kita katakan adalah untuk menjamin pengambilan dana yang besar-besaran pada saat waktu-waktu tertentu. Maka karena sifatnya dakwah ini atau Islam ini diharapkan untuk ta'awun, saling menolong, saling menjamin untuk menjaga keamanan bersama. Tidak ada lain, mesti kita ada persatuan dana
yang kita kumpulkan berapapun, di saat-saat tertentu yang nun sewu tadi, dana likuiditas ini kan dana yang kita titipkan di bank lain tanpa kita mengharapkan profitnya. Sehingga insya Allah kalau kita bersatu, kita bersama, bisalah untuk saling tolong menolong. Satu Oke, Pak. BMT yang Poinnya sudah ketangkap, Pak Ya. Nurdin. Nggih, Terima matur nuwun. Jajak, terima kasih, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Nur. Ini satu terobosan. Kalau memang ke depannya kita mau tetap kuat dan bersatu, memang harus mulai dipikirkan. Karena bahasa yang saya tangkap dari pemimpin besar seperti Pak Anies Baswedan itu, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi ketika yang besar-besar ini mengalokasikan dana-dana tertentu untuk bisa membantu yang kecil-kecil, itu tidak akan kecil, justru akan semakin besar. Yang kecil pun bisa dibesarkan. Ini konsep yang luar biasa dalam konteks ke BMT-an kita. Mudah-mudahan saran tadi bisa mulai direspon oleh teman-teman ke depannya supaya kita lebih kuat lagi. Terima kasih Pak Nur atas masukannya. Monggo yang lain barangkali ada yang mau masuk lagi mengomentari tentang pengajuan pembiayaan likuiditas. Jadi kalau memang orientasinya untuk membantu, ya tentu tidak ada lain selain akad yang bernuansa membantu. Dalam kaitan ini akad kafalah itu tepat. Kalau akadnya syirkah, gitu, nanti bisnis jadinya gitu. Silakan. Pak Syaf. Langsung aja untuk yang tadi disampaikan Pak Nurudin, itu di PBMT sudah ada dana Ventura dan itu seluruh Indonesia. Apa yang terjadi ya, sampai kita masing-masing BMT itu menyetorkan dananya kepada PBMT Ventura untuk menolong BMT-BMT yang kesulitan likuiditas. Ternyata setelah menolong, BMT itu tidak tertolong. Akhirnya dana yang kita taruh di sana, ya udah hilang. Dan itu pertanggungjawaban bagi pengelola dana Ventura itu. Itu yang jadi pelajaran buat kita. Maka kita harus berhati-hati benar untuk antisipasi penarikan besar-besaran. Salah satunya untuk diri kita sendiri adalah memang dicadangkan di BMT kita sendiri atau di lembaga syariah BSI lah, misalnya bank besar, untuk diri sendiri. Tapi bagi BMT-BMT yang memang harusnya mulai sekarang 3 bulan sebelum penarikan di bulan Ramadan, di bulan besar pendidikan, itu sudah menyiapkan cadangan dulu. Jangan sampai dilepas semua. Karena pertama penyelamatan BMT itu sendiri. Jadi kita sudah tergabung dana Ventura, ternyata memang belum bisa membantu. Sampai sekarang, kita ada Pusat Operasi Syariah di Jawa Tengah. Posisinya setiap RAT itu merugi. Harusnya kan debat. Itu yang jadi pelajaran. Karena apa? Semua BMT, tidak semua BMT itu jujur dan amanah pengelolanya. Karena tidak antisipasi sebelumnya, harus hati-hati. Maka kami mohon wakil khusus BMT di Cilacap, BMT di Cilacap, itu bisa saling sinergi. Salah satunya memang akhirnya membantu sesama BMT yang di lingkungan kita. Sebrakan lah, bahasanya sebrakan. Cuma sebrakan itu mau tidak mau karena dana itu adalah dana mudharabah bagi hasil, ya ada jasa atau tolong-menolong itu ada imbal baliknya. Walaupun itu sangat mendesak, karena usaha kita juga bisnis, dakwah dan bisnis. Kalau khusus dakwah ini itu ada di Baitul Mal. Baitul Mal yang topangan kita misalnya gini,
kita baru bisa membantu ke pembiayaan itu di bawah yang core itu paling rata-rata di bawah 2 juta untuk satu anggota yang besar. Untuk sementara antar PBMT akhirnya ya karena dana Ventura harapannya yang muluk-muluk yang dulu kita bahwa setiap permasalahan di BMT likuiditas kita tangani seperti bank dengan lembaga penjaminnya, tapi memang ujiannya cukup berat. Itu tambahan yang perlu pengalaman kita... Pak, kira-kira untuk likuiditas berapa persen biasanya? Sampai berapa persen? Kalau kita itu amannya memang di atas 10%. 10% ya? Oke. Untuk BMT sendiri, maka cukup besar tuh. Mulai sekarang nih sudah 2 bulan lagi ya, itu dihitung lagi teman-teman untuk bisa iya. agar pas bulan Lebaran, Ramadan itu tidak terjadi ras akibat pas anggota ngambil ternyata tidak ada. Itu harus dijaga betul. Paling itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Honsa memberikan masukan yang cukup berharga untuk bagaimana pembinaan ke depan kita tentang keuangan. Jadi kesimpulannya bahwa kalau memang itu semata-mata untuk mengatasi likuiditas, karena sifatnya likuiditas itu bukan bisnis, maka tidak ada akad yang lebih tepat selain akad yang bersifat tabarruk. Yang tadi saya sampaikan, yang tepat di situ adalah akad kafalah. Artinya BMT besar menopang, membantu terhadap BMT kecil dalam suasana kepepet karena adanya likuiditas. Kalau itu yang dimaksud. Tetapi ketika BMT mengajukan pembiayaan ngiras-ngirus, ya ada untuk likuiditas, ada yang lain. Harapan kami 2 akad saja. Khusus yang likuiditas sendiri yang kemudian untuk bisa dikembangkan dalam bentuk bisnis juga sendiri. Monggo, itu saran kami dari Dewan Pengawas Syariah untuk lebih ketepatan akad yang akan diterapkan nanti dalam setiap pembiayaan likuiditas plus. Namanya likuiditas plus karena tidak hanya untuk likuidasi saja, likuiditas plus namanya. Nah, itu yang dapat kami simpulkan terkait dengan masalah pembiayaan likuiditas. Ketepatan akad apa yang diterapkan. Monggo sambil berjalan ke depan, kalau selama ini memang sudah menggunakan akad bisnis, ya nanti ke depan diperbaiki agar supaya bukan lagi akad bisnis, tapi akad yang bersifat tabarruk atau ta'awun, karena memang itu tolong menolong, tujuannya seperti itu. Gitu. Monggo, barangkali ada yang mau merespon lagi atau cukup waktunya. Monggo. Assalamualaikum. Kalau kita lakukan jalan tengah, misalkan katakanlah memang kita hanya membiayai yang sifatnya bisnis, dimungkinkan enggak dari BMT pengaju itu yang mengajukan pembiayaan itu nanti menyampaikan nominasi pembiayaan yang akan dibiayai. Tadi kan Bu Ida tadi menyampaikan bahwa dalam kondisi Lebaran ataupun menjelang Lebaran itu justru malah cukup banyak pengaju pembiayaan yang BMT rata-rata kan tidak melepas kesempatan tadi untuk dibiayai, apalagi yang memang anggota-anggota baik. Jadi sifatnya itu nanti memang kalau orientasi BMT belum bisa ke arah tolong-menolong, itu sifatnya memang BMT yang mengajukan dana ke BMT untuk kaitan dengan kebutuhan dana memang real memang untuk dibiayakan kepada anggota. Catatannya apa? Bahwa mereka yang mengajukan itu harus menyampaikan daftar nominasi orang yang akan dibiayai. Seperti itu loh. Jadi jelas bahwa nominalnya pun juga jelas. Nah, buktinya apa? Nanti mungkin kita bisa menyampaikan bahwa mana bukti pengajuannya. Kemudian BMT juga berhak yang di BMT yang diajukan itu nanti bisa melakukan semacam kayak uji petik terhadap kaitan dengan orang-orang dibiayai. Bener nggak sih orang ini pengajuan di BMTA dengan nominal sekian? Itu mungkin seperti itu, Gam. Jadi kita memang clear bahwa itu memang dana itu kan memang dalam posisi tadi ada 2 kebutuhan likuiditas dan kebutuhan pembiayaan.
Maka misalkan dari BMT yang memang orientasi ke pembiayaan, kita masuk kepada dengan tadi, jadi ada catatan yang memang bahwa real memang dana yang dibiayakan itu memang akan dibiayakan kepada anggota di BMT yang mengajukan tadi. Itu tadi mungkin gambaran kami. Assalamualaikum. Salam. Oke, ini satu terobosan yang jitu banget dari Mujahidin. Nampaknya di situ memang dilatih untuk sebuah kejujuran. Itu yang kita inginkan. Tolong para yang mengajukan pembiayaan jujur. Kalau memang itu untuk likuiditas, likuiditas. Kalau ternyata untuk yang lain, yang lain. Nah, tadi sudah dibuka wacananya oleh Mujahidin. Bagus, monggo silakan Pak Budi untuk ditekankan ke yang lain, membangun kejujuran. Pembiayaan itu untuk apa saja sih? Nah, kalau memang itu bisa, itu lebih tepat banget, bagus banget. Sehingga tidak semuanya dana itu harus dihukumi secara bisnis, tapi juga ada yang dihukumi secara ta'awun. Itu menarik kalau itu bisa dilakukan. Monggo. Ini dibangun antar kita bersama-sama. Jadi membangun sebuah kejujuran, terutama peruntukan dana pembiayaan itu untuk apa saja. Terima kasih Mas Budi sudah memberikan terobosannya. Nggih, begitu yang kita maksud. Terima kasih. Mau Bapak-bapak yang lain atau mungkin sudah cukup Ustaz Habib? Cukup, enggak apa-apa, insya Allah akan kita lanjut nanti yang akan datang. Oke, Nji. Terima kasih. Monggo Pak Kiai Habib untuk bisa memberikan closing statement-nya. Jadi Zoom ini adalah dalam rangka tukar pikiran kita. Tukar pikiran kita, endingnya nanti adalah kesesuaian dengan syariah. Oleh sebab itu, pertama, saya berharap untuk tidak isti'jal, tidak tergesa-gesa. Semua itu ada tahapan-tahapannya. Tetapi kita punya progres yang bagus. Tidak tergesa-gesa, tapi punya progres yang bagus. Nah, pertemuan kita ini sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan nanti tahun ketiga sudah punya progres yang bagus, sehingga punya kesadaran bersama-sama untuk semakin dekat dengan syariat. Harapan kita itu, mudah-mudahan ini kajian yang terus berkembang dan terus berkembang dalam rangka tadi itu. Karena tujuan dunia per-BMT-an memang banyak, bukan hanya sekedar ta'awun, juga mengembangkan bisnis UMKM di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita bareng-bareng. Terima kasih. Bekatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu sekalian yang sudah mengikuti kali ini. Kalian bisa mengikuti di Zoom YouTube PDPM. Silahkan cek diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita Pak Budi, monggo silakan, ada yang masukan Pak Budi? Monggo silakan. Mujahidin, ada masukan? Kalau kita bisa tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Terima kasih. Monggo kalau Bapak yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat nastaghfirullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwalnya apa? Ya perlu kita menbejong dulu dipetil. Apa kajian? Bar kajian. Peserta keluarnya kudune nang di Pak. San Medan. Mas Insan. Cek ada ini berdua.